Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, ya puji Tuhan baik ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi kita mengenai pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu membawa kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat kasih penyertaan Tuhan di sepanjang malam tadi, sehingga Tuhan memberkati tidur kami dan kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini untuk melanjutkan aktivitas kami. Dan sekarang kami ingin belajar ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami ini dari awal, pertengahan, dan berakhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, baik, sekarang kita akan membuka buku kita bagian halaman 9, yaitu bab 2 yang berjudul Karya Pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Nah, apa sih maksud dari karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus? Nah, nanti kita akan bahas apa itu pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Di sini juga terdapat bahan Alkitab dari kitab Efesus pasal 4 ayat yang 32 dan Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Nah, pada bab 1 kita telah belajar tentang indahnya mengampuni. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari dan mendalami yaitu karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Yang terdapat pada kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Nah, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita baca dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Yang berbunyi demikian, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, serta sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan di sini juga terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Nah, maksud dari pengampunan Allah dalam Yesus Kristus itu, yaitu Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat manusia dengan mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menyelamatkan umatnya manusia dan menebus dosa manusia, agar setiap orang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, selanjutnya kita akan mendalami makna dari pengampunan. Namun, kita akan membaca sebuah cerita yang berkaitan dengan pengampunan. Seorang pria Irlandia, Gordon Wilson, bersama putrinya yang berusia 28 tahun, Mary, pergi menonton pawai di kota Enniskillen di Irlandia Utara. Ketika mereka berdiri di samping sebuah dinding batu, sembari menantikan kesatuan prajurit dan polisi Inggris berbaris melewati mereka, sebuah bom dari teroris meledak di belakang mereka. 6 orang tewas seketika karena ledakan itu. Gordon dan putrinya terkubur beberapa meter dari bawah tumpukan batu. Gordon merasakan bahu dan lengannya terluka, tetapi dia tidak dapat bergerak. Kemudian dia merasakan ada seseorang menyentuh jari-jarinya. "Ini ayah kan?" bisik Mary. "Betul, Mary," saut ayahnya. Gordon mendengar suara samar orang-orang yang berteriak kesakitan. Kemudian, suara yang jauh lebih jelas, yakni teriakan Mary. Dia meremas tangan putrinya kuat-kuat sambil berkali-kali bertanya, apakah dia baik-baik saja? Di antara jerit kesakitannya,
Mary berkali-kali meyakinkan ayahnya bahwa dia baik-baik saja. "Ayah, aku sangat mengasihi ayah." Itulah kata-kata terakhir putrinya yang didengar Gordon. 4 jam kemudian, setelah mereka akhirnya diselamatkan, Mary meninggal dunia di rumah sakit karena mengalami kerusakan parah di otak dan tulang belakang. Selanjutnya siang itu, seorang wartawan BBC ingin mewawancarai Gordon. Setelah dia menggambarkan apa yang sedang terjadi, wartawan itu bertanya kepada Gordon, "Bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang memasang bom itu?" Jawabnya sangat mengejutkan. "Saya tidak membenci mereka," sahut Gordon. Tetapi ia menaruh dendam kepada mereka. Dan kata-kata yang sengit tidak akan menghidupkan Mary Wilson kembali. "Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam agar Allah mengampuni mereka." Sebagian orang menduga bahwa pernyataan itulah yang akhirnya menenangkan kelompok-kelompok militer yang sebelumnya sangat marah terhadap pengeboman itu. Dan hal itu mencegah terjadinya suatu serangan balasan yang berdarah. Pada bulan berikutnya, banyak orang bertanya kepada Gordon bagaimana dia dapat mengampuni tindakan kejam yang didasari kebencian tersebut. "Hati saya terluka," ujar Gordon. "Saya telah kehilangan putri saya. Tetapi saya tidak marah. Kata-kata terakhir Mary kepada saya, kata-kata kasih, menumbuhkan kasih saya. Saya menerima anugerah Allah untuk mengampuni melalui kekuatan kasih-Nya bagi saya." Selama bertahun-tahun, setelah tragedi yang merenggut nyawa putrinya, dan yang juga nyaris merenggut nyawanya sendiri, Gordon Wilson bekerja tanpa mengenal lelah untuk memperjuangkan kedamaian dan rekonsiliasi di Irlandia Utara sampai akhir hayatnya. Nah, setelah kita mendengarkan cerita tersebut, apa makna dari tindakan Gordon Wilson? Menurut teman-teman, Gordon membebaskan orang itu dari kesalahan yang telah dibuatnya. Itu merupakan bentuk dari kasih Gordon terhadap orang yang telah membuat anaknya meninggal. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Gordon Wilson rela mengampuni teroris yang telah menyebabkan putrinya tewas? Ya, betul sekali, karena sebelumnya anaknya yang meninggal, tapi telah menanamkan kasih kepada Gordon, itu ayahnya, supaya ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika kamu adalah Gordon Wilson, bagaimana sikapmu terhadap teroris tersebut? Apakah kamu akan melakukan hal yang sama? Iya, betul sekali. Jelas kita akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Gordon Wilson. Memang mungkin itu merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dimaafkan, namun karena telah tertanamnya kasih terhadap orang yang telah membunuh anaknya, sehingga ia tidak membalas kejahatan tersebut dan memilih untuk mengampuni teroris itu. Selanjutnya kita masuk bagian pengampunan Allah. Nah, untuk mendalami pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus dan untuk kita memahaminya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah merencanakan penyelamatan bagi manusia. Nah, hal itu terbukti melalui peristiwa air bah di mana Allah memusnahkan bumi dan seluruh isinya, namun menyelamatkan satu keluarga yang hidup menurut ajarannya. Nuh dan keluarganya serta tumbuhan dan hewan berpasang-pasangan yang ada bersama mereka diselamatkan oleh Allah. Nah, peristiwa air bah juga membuktikan
bahwa kejahatan manusia sangat menyakiti hati Allah. Namun, Dia tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia yang hidup benar di hadapannya. Allah tidak pernah berhenti melakukan karya penyelamatannya dari dahulu sampai sekarang, hingga masa yang akan datang. Nah, mengapa Allah mengutus Yesus datang ke dunia untuk mengampuni serta menyelamatkan manusia? Yang pertama, karena kasih Allah, karena Allah sangat mengasihi manusia. Nah, sebesar apapun kekecewaannya terhadap manusia, hal itu tidak akan mengurangi cintanya yang begitu dalam pada manusia. Allah mengasihi semua ciptaannya, dan Dia selalu memberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Sebenarnya, bukan hal yang mudah juga bagi manusia untuk selalu menjaga ketaatan hidup dalam iman. Nah, mengapa? Karena banyak godaan yang ada di sekitar kita. Demikian juga manusia yang hidup di zaman Nuh. Mereka tergoda oleh indahnya kehidupan yang penuh dengan kejahatan. Hidup dalam pesta pora, kejahatan seksual, menindas, menyakiti sesama, merampas hak orang lain, dan menyalahgunakan kekuasaan. Semua itu membawa kenikmatan tersendiri bagi manusia. Dan inilah yang disebut oleh Rasul Paulus dengan hidup oleh daging dan bukan hidup oleh roh. Bahwa keinginan daging akan membawa manusia pada kebinasaan. Sebaliknya keinginan roh membawa pada keselamatan. Hidup oleh roh artinya hidup yang dipimpin oleh roh dan hidup menurut perintah Allah. Kamu juga pernah mengalami apa yang disebut sebagai godaan. Tentunya. Yang pertama, godaan di sekolah atau di rumah, di lingkungan teman-teman, sepergaulan, dan lain-lain. Meskipun kamu membutuhkan teman-teman untuk bergaul dan berbagi, tetapi terkadang pertemanan juga membawa kamu melakukan banyak hal yang menyedihkan dan mengecewakan. Jadi dapat kita bayangkan betapa manusia di zaman dulu hingga kini berhadapan dengan banyaknya godaan. Haruskah manusia menyerah pada berbagai godaan tersebut? Nah, bagaimana cara menghadapi semua godaan sebelum terangkat ke surga? Yesus sudah berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus menemani umatnya. Janji itu sudah dipenuhi sejak hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun, mendiami para rasul, dan berdiam di hati semua orang percaya, termasuk kamu. Nah, oleh karena itu, kamu dapat meminta pada Yesus untuk membiarkan Roh Kudus memimpinmu. Caranya bagaimana? Itu dengan tekun dan setia membaca Alkitab dan berdoa. Selanjutnya, Allah Maha Pengampun. Nah, Dia bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik padanya. Ketika Yesus ditanya berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, jawab Yesus 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tak terbatas. Dan setiap kali kamu dapat mengampuni sesama, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita harus mengampuni orang lain seperti Kristus telah mengampuni kita. Terkadang kita mau mengampuni, namun masih tersisa kebencian jika mengingat semua kejahatan yang dilakukan seseorang pada kita. Nah, apakah kamu pernah merasakannya? Kristus telah mengampuni dan menyelamatkan kamu. Kamu wajib mengampuni orang lain. Juga mohon ampunan pada orang lain jika kamu bersalah. Bagaimana jika orang lain tidak mau mengampuni kamu? Teruslah berdoa dan berbuat baik padanya. Suatu saat hatinya akan luluh dan mengampunimu juga. Janganlah berpatokan pada sikap orang lain,
yang tidak mau mengampunimu. Patokanmu haruslah pada Yesus Kristus yang rela mengampuni. Lakukan hal yang sama. Pengampunan tanpa syarat tidak berarti meniadakan kewaspadaan atau daya kritis sebagai orang beriman. Artinya, kita mengampuni sesama, tetapi bersikap kritis sehingga pengampunan kita tidak disalahgunakan. Misalnya, Yusuf yang menguji saudara-saudaranya untuk memastikan apakah mereka telah berubah. Nah, dan yang terakhir, karena Allah adalah penyelamat. Dia juga sudah berulang kali menyelamatkan manusia melalui para nabi yang diutusnya. Akhirnya, dia rela hadir ke dunia dalam diri Yesus Kristus, putranya. Allah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Mengapa? Karena manusia yang berdosa tidak mampu menyelamatkan sesamanya. Sehingga Allah bertindak mendatangi manusia secara langsung untuk menyelamatkan manusia. Yesus Kristus adalah Tuhan dan manusia. Bagaimana mungkin? Dia lahir sebagai manusia, merasakan semua yang dapat dirasakan oleh manusia. Dia menjadi lapar, haus, sedih, dan juga dapat marah. Dia juga merasakan penderitaan seperti manusia lainnya. Namun, dia tidak berdosa karena dikandung oleh darah Roh Kudus. Dia adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Dia mati menebus dosa manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat melakukan tindakan seperti yang telah dilakukan oleh Yesus. Dia tidak berdosa, tetapi harus menderita dan mati sama seperti orang berdosa. Menurut Rasul Paulus, dia menanggung segala dosa kita. Allah mengampuni kita di dalam Kristus dengan mendamaikan kita dengan dirinya, yaitu melalui pengampunan itu. Allah memperbaiki hubungannya dengan manusia. Menurut Rasul Paulus, manusia adalah orang-orang yang berutang, itu utang dosa, dan Kristuslah yang telah membayar lunas utang dosa kita terhadap darahnya. Melalui kematiannya di kayu salib, Tuhan Allah mengampuni kita dalam Kristus dengan membatalkan utang kita kepadanya. Nah, pertanyaan Ibu kepada kalian, bagaimana cara kamu mengatasi godaan itu? Iya, selalu berdoa dan meluangkan waktu untuk membaca Alkitab serta melakukan hal-hal yang bersifat positif. Nah, mengapa Allah susah payah harus menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus? Ya karena manusia itu berdosa, dan supaya manusia yakin bahwa Tuhan itu ada, dan untuk menyelamatkan manusia dari dosa serta untuk menebus dosa manusia. Nah, dari materi kita hari ini dapat disimpulkan melalui karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus, Allah mengampuni dan menyelamatkan umatnya melalui Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus, Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia demi mengampuni dan menyelamatkan umatnya. Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun, berulang kali manusia menyakiti hatinya, berbalik dari jalannya, namun Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia. Pengampunan Allah memberi kekuatan bagi setiap orang percaya untuk terus berjuang mempertahankan iman dan percayanya. Nah, sekian untuk materi kita hari ini. Dan akan kita lanjutkan minggu depan. Dengan salam sehat. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih.